pernah dia lakukan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fayaqul, orang ini berkata kepada Allah. Tanya Bapak Ibu orang ini. Apa kata orang ini? Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa-dosa besar semasa aku hidup di dunia. Akan tetapi aku kok tidak melihat catatan amal perbuatan dosa-dosa besarku. Ya, ojo kemeru gitu loh ya. Ini ya, aku kok tidak lihat ya dosa-dosa besarku. Yang aku lihat dosa-dosa kecilku sudah tertutupi dengan kebaikan, dengan pahala. Aku dulu pernah loh melakukan dosa besar, tapi kok aku nggak lihat dosa-dosa besar itu. Baik Bapak Ibu sekalian, lalu terakhir hadis ini ditutup oleh Rasulullah. Nabi melanjutkan jalan ceritanya. Falaqad ra'aitu, katanya Abu Dzar, si pembawa cerita, Abu Dzar Al-Ghifari, si pembawa cerita. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, aku benar-benar melihat Rasulullah tertawa ketika menjelaskan hadis ini, sehingga aku melihat nampaklah gigi geraham beliau ketika tertawa. Jadi gigi geraham Nabi itu sampai terlihat karena Nabi tertawa membawakan hadis ini. Seperti itu. Berarti kita ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis ta'lim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah,
maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu, kita tidak diminta oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, bagi mereka yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah memberikan ancaman dengan azab yang sangat pedih. Firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim, surat yang ke-14, di ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman. Jelas sekali di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Ini menunjukkan kepada kita, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, agar kita selalu dikaruniai nikmat-nikmat oleh Allah. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Doa ini berbunyi yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfat, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikan kemudahan, kesempatan untuk thalabul ilmi, dan tentunya nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat yang Allah berikan? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani maturaddani, ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada dua doa, apabila seorang hamba berdoa pada dua kesempatan tersebut, maka doanya pasti diijabah, tidak mungkin ditolak. Yang pertama adalah ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa, banyak munajat. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu majelis taklim Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini dari hati yang paling dalam dan juga mewakili keluarga, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita,
tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Tugas kita belum selesai, Bapak Ibu. Setelah Ramadan, yang namanya ibadah tidak mengenal garis finish. Makanya kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Apa kata para ulama? Kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, wala takunu ramadhaniyin, dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Artinya, jadilah hamba-hamba Allah yang beribadah itu ya sampai ajal, tidak mengenal garis finish. Ibadah tidak ada istirahatnya. Dan jangan menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Kenal ibadah hanya di bulan Ramadan. Kenal sholat, kenal tarawih, kenal tadarus Quran hanya di bulan Ramadan. Ramadan lewat, maka berhenti sudah ibadahnya. Maka inilah yang dibenci oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu yang namanya ibadah ya terus sampai ajal. Apa katanya Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya? Allah Ta'ala berfirman di surat yang ke-15 Al-Hijr. Ayatnya ayat ke-99. Ayat terakhir ini Bapak Ibu, ayat penutup. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman, dan sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang ajal datang kepadamu. Jadi ini menunjukkan jelas, ibadah itu ya garis finishnya ajal kematian. Apalagi di dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayatnya. Firman Allah, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan ibadah berikutnya. Berarti tidak ada garis finishnya. Setelah taklim di kediaman Ustadz Syamsul Ma'arif ini, hafizahullah ta'ala, maka jika masih ada waktu dan Bapak Ibu belum mengantuk, lakukan ibadah. Baca sholawat kah? Karena ini malam Jumat. Atau mungkin berzikir, atau berdoa, atau baca Al-Quran. Mungkin surat Al-Kahfi, atau mungkin mendengarkan ayat-ayat firman-firman Allah, atau kalau jenuh mungkin mendengarkan kajian ustadz-ustadz kita yang ada di media sosial, atau membaca buku-buku agama. Tidak ada garis finish. Setelah ibadah, ibadah berikutnya. Setelah ibadah berikutnya, ibadah berikutnya. Setelah Ramadan, masih ada puasa Senin Kamis menanti kita. Masih ada Ayyamul Bid. Masih ada yaitu puasa Daud. Masih ada sesaat lagi puasa Arafah, puasa Asyura, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, ibadah garis finishnya adalah ajal. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama ketika ditanya, lalu kapan kita ini beristirahat dari ibadah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita ini baru dikategorikan istirahat dari beribadah kepada Allah manakala kaki kita sudah melangkah ke pintu surga Allah. Itulah istirahat yang sebenarnya. Selama masih belum menginjakkan kaki ke surga, maka tidak ada yang namanya istirahat dalam beribadah. Tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan. Allah tidak bosan memberi kita pahala. Justru kita yang sering bosenan dalam beribadah. Allah nggak bosan ngasih kita pahala. Oleh karena itu, maka ayo kita lebih ajak, lebih konsisten, lebih istiqomah, continue dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, 2 tahun kita tidak bersua. 2 tahun mungkin ya kita tidak berjumpa. Ya, terakhir menurut catatan saya memberikan kajian di Majelis Taklim Manarul Ilmi ini di bulan Februari tahun 2000
2020 bulan Februari, yaitu di Kamis yang ketiga, Kamis pekan ketiga. Oleh karena itu, maka malam hari ini tentunya adalah malam perdana kita taklim malam hari ini di majelis taklim ini. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasa, seperti yang sebelumnya kita kaji, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, di mana beliau menulis sebuah buku yang berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya seperti apa yang kami perlihatkan ini, apa yang ada di depan saya, yaitu kisah-kisah gaib dalam hadis yang sahih. Menurut catatan saya di Majelis Ta'lim Manarul Ilmi terakhir, saya menyampaikan kisah yang nomor 4. Kisah yang berbicara tentang aku telah melakukan berbagai hal, namun aku tidak melihatnya di sini. Itu judulnya. Dan materi ini belum tuntas. Hari ini saya mencoba untuk mengulang kembali, yaitu kisah yang nomor 4 yang ada di dalam buku ini. Kisah yang diberi judul dalam bahasa Indonesianya, aku telah melakukan berbagai hal, namun aku tidak melihatnya di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kisahnya, lalu kemudian kita mencoba untuk mempelajari apa manfaat yang atau apa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hadis atau kisah ini. Sebelum saya bacakan kisah ini, perlu Bapak Ibu ketahui bersama, hadis yang ada di dalam kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim. Nomor hadisnya, nomor asli ya, bukan dicetakan terjemahan. Nomor aslinya adalah nomor 190, dicetakan aslinya. Atau juga bisa kita temukan dalam riwayat Tirmidzi. Kebetulan qadarullah Pak Haji Samsul Ma'arif hafizahullah ta'ala memiliki bukunya, yaitu Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Kitabnya warnanya kuning. Hadis nomor di jilid yang ketiga ya, jilid yang ketiga, hadis nomor 2596. Ceritanya ada dalam riwayat itu. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Mari kita dengarkan bersama kisah yang ada di dalam riwayat Muslim dan riwayat Tirmidzi ini. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah ini kisahnya, ini kisahnya. Sebelum saya lanjutkan, perlu Bapak Ibu ketahui tentang sahabat Abu Dzar. Siapa Abu Dzar ini? Abu Dzar ini sahabat Nabi Bapak Ibu. Nama aslinya bukan Abu Dzar, bukan. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Ya, nama aslinya itu Jundub bin Junadah, ya, Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang tidak mengenal istilah takut. Nggak ada. Makanya disebutkan di dalam sejarah, pertama-tama ketika beliau masuk Islam, begitu masuk Islam, dan beliau ini termasuk jajaran sahabat Nabi, orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara deretan para sahabat, salah satunya Abu Dzar. Orang yang dari seluruh para sahabat Nabi, itu yang pertama kali masuk Islam, salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam, maka beliau langsung menyampaikan dakwah itu di salah satu tempat, yaitu yang ada di kota Mekah, dekat Ka'bah. Beliau naik di situ lalu menyerukan, wahai orang-orang Quraisy, qul la ilaha illallah, katakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah.
Itu seluruh orang-orang Quraisy memukuli Abu Dzar. Babak belur, sampai berdarah-darah. Pingsan loh ini, sampai pingsan, dipukuli sampai pingsan. Bapak Ibu tahu apa kapok? Enggak, begitu sadar naik lagi. Aku serukan kepada kalian, la ilaha illallah. Dipukuli lagi, habis sudah berdarah-darah, sampai pingsan. Cukup? Enggak, sadar naik lagi. Memang nekat ini. Jadi katanya para alim ulama, isinya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, isinya hati semua. Nggak ada kata sedikit mundur, nggak ada. Maju tok wis sudah. Wanita, ya. Ya ini orangnya namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ini singkat biografi, singkat tentang beliau. Karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai sahabat Nabi kalau kita tidak mengenal mereka? Baik, saya lanjutkan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la'alamu akhir ahlil jannati duhulan al jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar mengetahui penduduk surga yang terakhir masuk surga. Jadi Nabi menceritakan penduduk surga yang terakhir masuk surga. Semua orang sudah masuk surga, dia orang yang terakhir masuk surga. Terakhir. Dan Nabi tahu, karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus, wa akhira ahlin nari khurujan minha. Dan penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Jadi Nabi menceritakan tentang seseorang yang keluar dari neraka terakhir kali. Semuanya sudah pada keluar dari neraka kecuali yang permanen dalam neraka. Ya, karena memang penduduk yaitu orang nanti di hari kiamat itu kan dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Ada orang itu yang masuk surganya bi ghairi hisab wala azab. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Ada orang itu yang masuk surganya tanpa dihisap, tanpa diadab, tanpa diperiksa catatan amalnya, langsung masuk surga. Jumlahnya terbatas, 70.000. Ya, ada orang mengatakan, Ustadz lah kalau cuma 70.000, insya Allah habis diborong para sahabat itu Ustadz. Nggak usah khawatir, karena ada hadis Nabi yang mengatakan 70.000 ini setiap 1000-nya. Berarti kalau setiap 1000 dikali 70. 1000, berarti ada 70. Itu setiap 1000-nya ada 70.000 lagi. 70.000, sampai 70 kali tadi. Ya insya Allah masih punya kesempatan lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Tinggal ngalikan aja itu nanti berapa jumlah orangnya. Ada hadis yang mengatakan itu, gak usah khawatir. Karena setiap 1000 kata Nabi, ada terdapat 70.000 lagi. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah itu golongan yang pertama, enak ini. Masuk surga tanpa diperiksa, tanpa dihisap, tanpa mendapatkan azab. Yang kedua, ada orang yang masuk surga nanti di hari kiamat yang dia harus melalui proses hisab. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, tolong dihafalkan itu doanya. Boleh dibaca, selalu dibaca, yaitu doa yang berbunyi Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah, jangan dipersulit. Nah ini yang kedua ini. Adapun tingkatan ketiga, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ada orang yang nanti di hari kiamat masuk surganya harus mencicipi dahsyatnya, kerasnya siksaan api neraka, tapi nggak permanen. Dia tetap layak keluar dari neraka untuk masuk ke surga. Kenapa masuk neraka? Karena harus dicuci dulu dosa-dosanya. Karena dia pernah melakukan dosa. Kenapa dia kok keluar dari neraka? Karena masih ada iman. Kalimat la ilaha illallah. Meskipun dia pernah melakukan maksiat. Nah ini. Baik, ini yang nomor 3. Adapun yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, yaitu ada orang yang nanti di hari kiamat masuk neraka khalidina fiha abadan. Masuk neraka kekal selama-lamanya, permanen abadi. Nggak mungkin keluar dari neraka. Dan penduduk permanen neraka ya cuma 3 orang. Penduduk permanen abadi neraka itu cuma 3 orang, nggak lebih dari 3 orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua musyrik, yang ketiga munafik. Untuk orang kafir dan orang musyrik
Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi minal musyrikin dan seterusnya itu ya. Ya, itu terutama Al-Bayyinah ayat 6-nya, bahwasanya mereka kekal. Adapun kalau orang munafik itu ada di surat At-Taubah dan di surat An-Nisa. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ceritanya, mereka orang ini keluar dari neraka terakhir. Semuanya sudah pada keluar masuk ke surga. Dia orang terakhir keluar dari neraka, penduduk surga yang terakhir, otomatis sudah keluar terakhir dari neraka, otomatis masuk surganya terakhir. Ya, ini yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini. Loh Ustadz, sebentar sebelum saya lanjutkan. Katanya Ustadz, ada cerita bahwasanya ada seseorang itu yang sudah masuk surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga, masuk ke dalam neraka, gara-gara dituntut oleh anaknya. Anaknya itu tidak bisa masuk surga gara-gara bapaknya tidak pernah memberikan ajaran pendidikan agama. Makanya anaknya nuntut. Orang tuanya yang sudah enak di surga dikeluarkan oleh Allah masuk neraka. Apa benar? Dusta Bapak Ibu. Dusta. Karena tidak ada ceritanya dari surga keluar masuk neraka. Yang ada itu dari neraka masuk ke surga. Itu cerita palsu pol. Ya, hadis riwayat Facebook dan hadis riwayat WA. Bukan riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, bukan. Tetapi itu mengada-ada. Kelihatannya supaya menarik, padahal ini menyimpang, bahkan berdusta atas nama Rasul. Karena bawa-bawa kalimat qala Rasulullah. Berarti dia berdusta atas nama Nabi. Sedangkan berdusta atas nama Nabi, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu, tapi dia dikit-dikit qala Rasul, maka silakan menempatkan dirinya dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau nggak paham tanya saja, jangan dikit-dikit Nabi bersabda qala Rasul, padahal dia nggak paham. Kalau hadis itu ternyata palsu atau dibuat-buat. Kembali ke materi kita, cerita ini. Lalu apa kata Nabi berikutnya? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Yaitu seseorang yang didatangkan nanti pada hari kiamat. Ya. Seseorang yang didatangkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Fayuqalu, lalu para malaikat diperintah oleh Allah. Allah memerintah kepada para malaikatnya, a'ridhu alaihi ya sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Artinya, perlihatkan kepada orang itu dosa-dosa kecilnya dan hapus dosa-dosa besarnya. Orang yang terakhir masuk surga ini, Allah memerintahkan kepada para malaikat, coba tunjukkan kepada orang itu dosa-dosa kecilnya. Jangan ditunjukkan dosa-dosa besarnya. Dan tolong diangkat aja dosa besarnya, dihapus saja dosa besarnya. Hilangkan dosa-dosa besarnya. Yang kecil-kecil tunjukkan sama dia. Apa yang terjadi? Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi fayuqalu. Lantas ditunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya sambil dikatakan. Apa kata malaikat kepada orang itu? Sambil dikatakan, amilta yauma kada wa kada wa kada wa amilta yauma kada wa kada wa kada. Kata para malaikat, hari ini engkau pernah melakukan ini, jamnya jam ini, hari ini lagi kamu pernah melakukan ini. Ini loh dosa-dosamu, tapi kecil-kecil itu, bukan dosa besar. Ini loh, kamu pernah melakukan ini, hari ini pernah ini, terus bulan ini kamu pernah melakukan ini, jam ini, ditunjukkan semua. Tapi yang kecil-kecil, yang besar diangkat, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini penduduk surga terakhir ini. Apa yang terjadi? Fayaqul, na'am. Laki-laki atau orang itu berkata, ya benar, aku akui. Memang aku melakukan itu, iya benar. Tapi ini sudah keluar dari neraka loh ini. Sudah keluar dari neraka. Apa yang terjadi? La yastati'u an yunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'radu alaihi.
Dia tidak dapat mengingkari perbuatannya. Jadi orang ini tidak berani mengingkari karena jelas catatannya. Dan dia merasa berat jika dosa-dosa besarnya ditampakkan kepadanya. Allah tahu. Allah tahu. Kalau orang ini ketakutan, kalau dosa-dosa besarnya juga diperlihatkan. Baru yang kecil ini aja dia ketakutan, ya. Makanya dia dalam hatinya dia merasa takut kalau yang besar-besar, zina, mencuri, minum khamr, wah banyak dosa-dosa. Itu dia khawatir kalau ditunjukkan juga. Lalu apa yang terjadi? Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Sungguh bagimu satu kebaikan sebagai ganti dari setiap keburukan yang pernah engkau perbuat. Katanya Allah Azza wa Jalla, kau kan sudah melakukan dosa-dosa kecil. Nih, sekian banyak. Setiap dosamu ini tak ganti satu dosa dengan satu pahala. Satu dosa, satu pahala. Satu dosa tak ganti satu pahala. Sehingga ketutupi. Habis. Besarnya nggak diperlihatkan, kecilnya habis. Ketutupan sama amal-amal solehnya. Ketutupan sama, yaitu sebuah bentuk rahmatnya Allah ditutupi dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fayaqul, orang ini berkata kepada Allah. Tanya Bapak Ibu orang ini. Apa kata orang ini? Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa-dosa besar semasa aku hidup di dunia. Akan tetapi aku kok tidak melihat catatan amal perbuatan dosa-dosa besarku. Ya. Ojo kemeru gitu loh ya. Ini ya. Aku kok tidak lihat ya dosa-dosa besarku. Yang aku lihat dosa-dosa kecilku sudah tertutupi dengan kebaikan, dengan pahala. Aku dulu pernah loh melakukan dosa besar. Tapi kok aku nggak lihat dosa-dosa besar itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lalu terakhir hadis ini ditutup oleh Rasulullah. Nabi melanjutkan jalan ceritanya. Falaqad ra'aitu, katanya Abu Dzar, si pembawa cerita, Abu Dzar Al-Ghifari, si pembawa cerita. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, aku benar-benar melihat Rasulullah tertawa ketika menjelaskan hadis ini, sehingga aku melihat nampaklah gigi geraham beliau ketika tertawa. Jadi gigi geraham Nabi itu sampai terlihat. Karena Nabi tertawa membawakan hadis ini. Seperti itu. Berarti kita ini Ustadz yang hidup zaman sekarang ketika menceritakan hadis ini juga tertawa. Ya iyalah. Iya. Karena apa? Mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan hadis ini, menceritakan perkara gaib ini, beliau sampai tertawa. Tertawanya Nabi kenapa Ustadz? Gara-gara ucapan orang itu tadi. Aku sudah melakukan banyak dosa besar, tapi kok tidak kelihatan ya. Ya, makanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Baik, sekarang pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang bisa kita ambil totalnya ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil. 8 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari kisah ini ya, kisah yang keempat ini, bahwasannya salah satu konsekuensi seorang muslim ketika dia telah mengucapkan kalimat syahadat, terutama syahadat yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulang, salah satu konsekuensi seorang muslim ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Tasdiquhu fima akhbaro. Dia wajib membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Nggak boleh ditolak. Sekalipun berita ini adalah perkara gaib yang susah dijangkau, dicerna oleh akal, susah disentuh oleh logika, sulit dipahami oleh panca indera, dipahami oleh akal, sulit. Ya, ini berita gaib ini, bahwa kejadian surga neraka. Ini kan gaib surga neraka. Tetapi kita wajib membenarkan semua ucapan Nabi, tidak boleh ditolak, karena itu konsekuensinya.
Makanya orang itu kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Banyak konsekuensinya. Selain ta'atuhu fima amara, mentaati semua yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na. Yang kedua, ijtinabu manaha anhu wa zajara, meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, jauhi. Yang ketiga, ya ini, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua ucapan Nabi, sekalipun susah dicerna oleh logika. Sami'na wa ata'na, wajib dibenarkan. Jangan dicibir ucapan Nabi. Maaf Bapak Ibu, silakan ucapan manusia di muka bumi ini, semua tokoh-tokoh, semua tokoh umat di muka bumi ini, silakan boleh Anda tolak. Hanya satu ucapan orang yang tidak boleh Anda tolak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm itu ayat 3 dan 4. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Berarti kalau begitu Nabi menceritakan tentang penduduk yang keluar terakhir dari neraka, penduduk surga terakhir, itu semua dari Allah. Iya. Karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah, apalagi perkara gaib. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah yang memberitahu. Tidak mungkin Nabi itu ngarang, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi itu mengada-ngada, nggak mungkin. Kenapa? Ayo kita dengarkan dalil. Dalil yang menunjukkan Nabi itu tidak mungkin mengada-ngada perkataan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi itu beropini, nggak mungkin. Semua yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Kita dengarkan suratnya nomor 69 Bapak Ibu. Surat 69. Ya, surat 69 Al-Haqqah. Al-Mulk 67 ya. Surat 69 Al-Haqqah ayatnya 44. 44 sampai 46. 46 sampai 46. Surat Al-Haqqah surat 69 ayat 44 sampai 46. Allah Ta'ala berfirman 44 sampai 46 Ustaz. Surat 69 Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Kita dengarkan baik-baik ayatnya Bapak Ibu. Tafadhal Ustaz. Walau taqawwala alaina. Silakan Ustaz. Nah itu. Ya, ayat 44 sampai 46. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Jelas sekali kan? Andai kata Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, ngarang, opini, bikin-bikin cerita, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan Ustaz? Lanjut. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong pembuluh jantungnya, urat tali jantungnya. Itu kalau Nabi ngarang. Makanya Nabi nggak pernah ngarang. Semua yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Termasuk hadis ini, kisah ini. Maka imani saja, sami'na wa ata'na. Jangan diingkari. Sebab banyak orang zaman sekarang yang suka mencibir ucapan Nabi. Yang suka mentertawakan hadis-hadis Nabi. Yang suka mempermasalahkan hadis Nabi. Hadis tentang jenggot dipermasalahkan. Hadis tentang celana cingkrang di atas mata kaki dijadikan cibiran, yaitu candaan, ya, dijadikan ejekan, olok-olokan, macam-macam. Maka kita sebagai umat Nabi, sami'na wa ata'na. Jangan dijadikan olok-olokan ucapan Nabi. Imani saja, sami'na wa ata'na. Baik, jadi ini pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kita wajib mengimani semua bentuk perkara-perkara gaib yang pasti benar dan pasti terjadi. Nggak mungkin tidak. Loh Ustadz, ada yang tanya kemarin, Ustadz, tadi kan diceritakan tentang penduduk yang terakhir keluar neraka dan penduduk yang terakhir masuk surga. Memangnya surga neraka sudah diciptakan Ustadz? Sudah. Loh memangnya sudah ada penghuninya? Ya belum.
Belum ada penghuninya. Nah terus ceritanya Nabi tadi, apa itu maksudnya? Nabi itu diberitahu oleh Allah bahwasanya nantinya di akhir zaman ceritanya kayak begitu nantinya. Sekarang kosong. Surga kosong, neraka kosong. Kapan ada isinya? Ya nanti menunggu kiamat, hari berbangkit, yaumul hisab, hari penghisapan amal. Disitulah manusia terbagi dua. Penduduk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan penduduk neraka. Dan semoga Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Itu baru ada isinya. Jadi cerita-cerita yang kayak begini atau hadis-hadis lain, itu Nabi ditunjukkan oleh Allah nantinya seperti itu, nantinya. Oleh karena itu wajib kita imani, karena tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali semua itu atas dasar berita yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu wahyu dari Allah azza wa jalla. Nomor 2. Pelajaran nomor 2 Bapak Ibu. Pelajarannya nomor 2. Kisah tadi yang saya sampaikan menjelaskan kepada kita tentang sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah. Berarti Allah itu bicara, Ustaz? Iya, Allah itu bicara. Apakah kalau Allah itu bicara kayak makhluknya, Ustaz? Maka kita jawab, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Memang Allah berbicara. Buktinya tadi kan, Allah kan tanya kepada orang itu. Allah kan tanya, satu keburukanmu telah aku hapus dengan satu kebaikan. Allah kan berkata, berarti Allah kalam, berbicara dengan orang itu. Tetapi kalamnya Allah tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang satu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh, yaitu kita mentaktil, ya, mentaktil ini adalah yaitu menolak sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh melakukan tasybih. Apa tasybih? Menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Contoh supaya Bapak Ibu jelaslah. Banyak Bapak Ibu dalam Al-Qur'an, contohnya begini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an begini ayatnya. Kalau nggak salah surat Al-Maidah itu. Yadullahi maghlula wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebentar. Surat Al-Maidah itu. Kalau nggak salah ayatnya 64. Sebentar, 64. Tuh betul. Kita dengarkan penggalannya aja ya, nggak semuanya karena ayatnya panjang ini. Penggalannya aja. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah 64. Al-Maidah 64. Baik, saya terjemahkan. Artinya ini, orang-orang Yahudi berkata, lihat kata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan itu. Muncul dewasa ini orang-orang yang mengatakan yang dimaksud tangan Allah itu, Ustadz, itu maksudnya kekuasaannya Allah. Nggak boleh kita interpretasikan, tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita analogikan, nggak boleh. Imani aja apa adanya. Loh, kalau diimani apa adanya berarti Allah itu punya tangan. Yes, ya. Nah, Allah punya tangan. Apakah sama dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Jangan diserupakan dengan makhluknya. Bahkan ada hadis yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Hadisnya sahih. Bahkan hadis qudsi itu. Selesai. Gak usah dibayangkan, gak usah dimisalkan, gak usah diserupakan, gak usah ditolak, gak usah dianalogikan dan seterusnya. Cukup bagi kita imani apa adanya. Bahkan ada hadis, mungkin panjenengan pernah dengar. Begini hadisnya. Artinya begini. Hati manusia itu ada di antara jari dari jari-jari Allah. Pernah mendengar? Hati manusia ada di antara jari dari jari-jari Allah. Apakah Allah memiliki jari? Ya. Apakah jari Allah seperti makhluknya? Jangan diserupakan. Laisa kamitslihi syai'un. Kita imani apa adanya. Bahkan nanti di hari kiamat, hadisnya sahih riwayat Muslim, betis Allah tersingkap. Betis Allah tersingkap. Apakah Allah punya betis? Ya, kita imani.
Apakah sama dengan makhluknya? Jangan diserupakan, jangan ditolak, jangan dimisalkan, jangan dibayangkan, jangan kait-kaitkan dengan makhluknya. Imani saja apa adanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat kalam terhadap hambanya dan wajib kita imani. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran yang nomor 3. Pelajaran nomor 3. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya beriman kepada para malaikat. Rukun iman yang nomor 2. Wajib beriman kepada para malaikat. Karena tadi kan Allah menyuruh para malaikatnya. Masih ingat tadi ceritanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat tadi ceritanya. Apa katanya Allah kepada para malaikat? Perlihatkan kepada orang itu dosa-dosa kecilnya. Lalu kemudian malaikat menunjukkan kepada orang ini dosa-dosa kecilnya dan hapus dosa-dosa besarnya. Di situ disebutkan para malaikat. Bapak Ibu sekalian, berarti kalau begitu wajib beriman dengan para malaikat. Iya, baik yang namanya kita ketahui maupun namanya yang tidak kita ketahui, wajib kita imani. Karena jumlah malaikat ini sangat banyak Bapak Ibu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Mana Ustadz dalilnya? Kalau malaikat itu bala tentaranya Allah yang namanya malaikat, itu jumlahnya banyak, yang tahu hanya Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Di mana dalilnya? Surat nomor 74 Al-Mudatsir. Ayo dibuka surat nomor 74. Surat 74 Al-Mudatsir. Ayatnya 31. Al-Mudatsir ayat 31. Al-Mudatsir ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, lumayan agak panjang ayatnya. Nanti itu ada di bagian akhir sebenarnya. Nggak apa-apa, kita dengarkan ya murotalnya. Surat Al-Mudatsir ayat 31. Surat 74 ayat 31. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan. Terjemah aja. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat. Lanjut. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Belum poinnya. Terus. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Nah, lalu. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu. Terus. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan dan orang-orang kafir kepencet Ustaz. ya. Dan agar orang-orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit. Ayat berapa tadi Ustaz? Ya, yang ada di tengah-tengah itu. Ayat berapa Ustaz? Ayat 31. Masya Allah. 31. Saya ulangi nggih. Ya, yang di tengah-tengah saja. Ustaz. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir mengatakan. Silakan. Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Poinnya sekarang. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Nah, tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah, yaitu malaikat, kecuali Allah sendiri. Berarti kita wajib mengimani para malaikat yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, malaikat itu yang kita ketahui namanya itu siapa saja sih Ustadz? Yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Baik Bapak Ibu sekalian, disebutkan yaitu oleh para alim ulama, di antara malaikat-malaikat yang wajib ya kita ketahui adalah di antaranya yang pertama Bapak Ibu, yaitu Jibril alaihissalam.
yang ditugasi menyampaikan wahyu kepada Allah, malaikat Jibril. Yang pertama ini. Yang kedua Mikail, ditugasi menurunkan hujan dan menyebarkannya, menyebarkan hujan. Ini Mikail alaihissalam. Yang ketiga Israfil, Israfil yang ditugasi meniup sangkakala. Ya, ditugasi meniup sangkakala. Yang keempat malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Malaikat maut namanya bukan Israel, bukan. Karena hadis yang menunjukkan tentang ini adalah lemah derajatnya. Maka tidak boleh kita memberikan nama kepada malaikat kecuali sesuai hadis yang sahih. Adapun penamaan Israel adalah berdasarkan riwayat hadis Israiliyat, sehingga yaitu dipermasalahkan hadisnya. Yang benar adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi mulai kecil kita dulu diajari Israel, iya, itu nggak apa-apa, ya. Jadi sekarang sudah tahu, maka rubah. Itu ada di surat As-Sajdah. Malaikat maut itu dasarnya dalilnya As-Sajdah ayat 11. Surat 32 ayat 11. Kita lanjutkan. Nomor 5. Yang ditugasi untuk menjaga, mencatat amal perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk. Jadi malaikat pencatat amal ini. Ya. Dan namanya bukan Raqib dan Atid, bukan. Karena ini juga penamaan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Loh Ustadz, ada Ustadz di Quran Raqibun Atid. Memang ada ayatnya. Raqibun Atid. Itu bukan nama malaikat, tetapi nama tugasnya. Raqib dan Atid. Malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Itu nama tugas, bukan nama malaikatnya. Ya. Jadi tidak ada satupun ayat di Quran maupun hadis Nabi yang sahih nama malaikat ini yang ada di kanan kiri kita mencatat perbuatan baik dan buruk, itu namanya Raqib dan Atid. Baik, itu nomor 5. Nomor 6, yang ditugasi menjaga yaitu hamba-hambanya setiap waktu, terutama pada waktu bermukim atau bepergian, dan semua keadaan. Nah ini disebut malaikat muakibat, malaikat al-muakibat. Jadi kemana saja. Jadi selain ada kanan kiri, malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan, ada satu malaikat kita tidur dia nemani, ada satu itu. Lalu kita bepergian, dia juga ikut bepergian, terutama kalau bepergiannya itu ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, ikut dia. Begitu juga yaitu pada saat kita melakukan beberapa perkara-perkara, ya, dalam semua keadaan ngikut dia. Itu ya. Baik, ini yang nomor 6, ditugasi untuk menjaga hamba setiap waktu, namanya al-muaqibat. Nomor 7, malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya Ridwan, malaikat Ridwan ini merupakan pemimpin para malaikat yang ada di surga. Jadi tiap surga itu ada penjaganya, pemimpinnya namanya Ridwan. Malaikat pemimpin para penjaga surga. Setiap surga ada malaikat penjaganya, pemimpinnya Ridwan. Ini harus paham ini, tugasnya sama nama-namanya. Ini yang wajib kita imani. Ya, nomor 8 yaitu 19 malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat penjaga neraka. Jumlahnya 19. Namanya tidak disebut. Itu ada di dalam Quran itu. Ada. Angkanya disebut 19. 19 para pemimpin malaikat penjaga neraka. Tiap neraka ada penjaganya. Pemimpinnya 19. Iya. Dan dari 19 ini pemukanya namanya Malik. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kalau ini malaikat Ridwan, malaikat Malik. Malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Salah, kurang tepat. Yang benar penjaga neraka itu pemimpinnya ada 19. Dan penghulu dari 19 ini Malik. Ya, tiap neraka pintu ada penjaganya, malaikat. Pemimpinnya seluruh neraka 19 penjaganya, pemimpinnya. Penghulunya, pemukanya Malik.
Ya, baik, itu nomor 8. 9 sekarang. Para malaikat yang diserai untuk mengatur janin di dalam rahim. Malaikat yang diserai oleh Allah untuk meniupkan roh ketika janin berusia 120 hari dalam kandungan, dalam rahim seorang ibu. 120 hari berarti 4 bulan. Ya, itu ditiupkan, lalu ditetapkan jodohnya, rizkinya, ajalnya, bahagia atau sengsaranya, dan seterusnya. Lalu yang ke-10, para malaikat yang diserai untuk menanyai mayit ketika telah diletakkan di dalam kuburnya. Kalau ini ada namanya Munkar dan Nakir. Ada riwayatnya, itu Tirmidzi. Loh, cuman ini tok Ustaz? Iya, hanya ini saja. Lah terus yang lainnya Ustaz, tidak diketahui namanya. Wajib kita imani, wajib kita imani. Contohnya siapa Ustaz? Malaikat-malaikat yang tidak diketahui namanya ini. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya ini. Yaitu hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj. Saya persingkat aja. Saya persingkat. Saya langsung artikan aja ya. Dalam Sahih Muslim nomor 162. Sahih Muslim 162. Begini artinya, begini katanya Rasulullah SAW. Kami mendatangi langit ke-7. Ini kisah Isra Mi'raj. Kami mendatangi langit ke-7. Lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim di langit ke-7. Aku memberi salam kepada Ibrahim, maka beliau menyambut, selamat datang putraku, sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, apa itu Baitul Ma'mur? Maaf ini Bapak Ibu, saya jelaskan dikit aja sebelum saya lanjutkan ini hadisnya. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah untuk langit, penduduk langit yang ke-7. Jadi setiap langit itu ada Ka'bahnya. Ada. Dan Ka'bah langit pertama namanya Baitul Izzah. Ka'bah langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak diketahui namanya. Langit ke-7 ada lagi namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Namanya Baitul Ma'mur. Di mana itu Ustadz letaknya? Langit. Posisinya ada di mana? Kata para alim ulama, sejajar lurus vertikal dari Ka'bah yang ada di muka bumi. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah itu namanya Baitul Atiq atau Baitullah. Baitul Atiq artinya rumah kuno. Baitullah rumah Allah. Baitul Haram rumah yang disucikan yang ada di Ka'bah Mekah. Lah itu naik ke atas, langit pertama Baitul Izzah, langit kedua, langit ketiga, langit ke-7 Baitul Ma'mur, persis sejajar vertikal. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah ini saya lanjutkan jalan ceritanya tadi. Ini adalah Baitul Ma'mur, kata malaikat Jibril. Setiap hari, lah ini poinnya di sini. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat untuk melakukan sholat. Setelah itu mereka tidak keluar. 70.000 masuk tiap hari dan tidak keluar. Masuk nggak keluar 70.000. Itu mulai Nabi masih hidup, bahkan sebelumnya sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Masuk tok 70.000 dan tidak keluar. Anda bisa bayangkan lah banyaknya bala tentaranya Allah ini, malaikat. Sudah, gitu aja. Udah gitu aja ya. Berarti wajib kita imani yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui namanya. Nah, mudah-mudahan yaitu kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bapak Ibu harus tahu dari seluruh malaikat itu Bapak Ibu yang tidak kita ketahui namanya maupun yang kita ketahui, total semua malaikat makhluk ciptaan Allah, bala tentara Allah ini, penghulunya, pemimpinnya cuma 4 Bapak Ibu. Pemimpinnya cuma 4. Dan 4 malaikat ini disebut oleh Nabi ketika Nabi membaca doa istiftah ketika sholat tahajud. Jadi Nabi itu kalau sholat tahajud bacaannya bukan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal bukan. Jadi Nabi kalau tahajud bacaan istiftah, bukan iftitah, istiftah yang benar itu. Bukan iftitah, bukan doa iftitah, istiftah. Itu bacaannya Bapak Ibu sekalian, bacaannya adalah doanya yaitu disebutkan yaitu di dalam hadis Nabi, nomornya Bapak Ibu sekalian Sahih Muslim nomor 770.
Saya bacakan ya, Sahih Muslim nomornya 770. Muslim 770. Nah, ini ketemu Bapak Ibu sekalian. Begini bacaannya. Allahumma. Jadi saya baca aja, nggak usah ditirukan, nggak usah ditirukan. Ini yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi sholat tahajud, ya, istiftahnya itu. Yang bunyinya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Mohon maaf, bukan 4, 3 malaikat. 3 malaikat ini pemimpin, penghulunya seluruh malaikat. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, Maha Pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku jalan keluar yang benar dari perselisihan mereka. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang engkau kehendaki. Nah, ini riwayat Muslim nomornya 770, nomor aslinya. Silakan bisa dihafalkan di buku-buku doa ada kok. Kita lanjutkan sekarang pelajaran nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Pelajaran keempat sekarang ya. Dari hadis tadi. Jam berapa ini ya? Oh, belum ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat. Nah, hadis ini menjelaskan tentang dosa dan pembagiannya. Jadi dosa itu dibagi ternyata. Loh, kok bisa Ustadz menyampaikan hal ini? Bapak Ibu masih ingat ceritanya tadi? Apa katanya Allah kepada malaikat? Hapuslah dosa besarnya, tunjukkan dosa-dosa kecilnya. Loh, berarti di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pembagian dosa. Bapak Ibu, dosa itu dibagi menjadi 2. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Mana dalilnya kalau dosa itu ada 2, ada yang kecil, ada yang besar? Dalilnya, ayo dibantu. An-Nisa ayat 31. An-Nisa surat nomor 4 ayat 31. Apa benar dosa itu ada 2? An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Allah Ta'ala berfirman, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Silakan. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Ya, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Lihat jelas sekali. Perhatikan ayatnya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosamu yang kecil akan kami hapus. Otomatis kalau dosa besar kita tinggalkan, maka yang kecil otomatis terhapus. Tetapi kalau dosa besar kita lakukan, maka yang kecil nggak akan terhapus. Contoh, maaf. Ada orang bertobat kepada Allah dari dosa besar. Maka dosa besarnya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla maka dosa kecilnya tidak akan diampuni jika dia tetap melakukan dosa besar. Makanya orang itu kalau mau bertobat, tobat aja dari dosa besar. Yang kecil otomatis, nggak pakai tobat, otomatis hilang dengan sendirinya. Asal yang besar dia tobat.
dosa besar ini. Dia tobat. Tidak dia lakukan. Yang kecil otomatis hilang dengan sendirinya. Tapi kalau yang kecil-kecil dia tinggalkan, sedangkan yang dosa besar dia belum bertobat, maka yang kecil-kecil nggak akan dihapus. Tetap dicatat. Besar sama kecil tetap tercatat. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan ayat ini dosa dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dalil lagi, tambahan. Ayo kita kasih lagi dalil. Surat nomor 42, Asyura. Surat nomor 42, Asyura. Ayatnya 37. Surat 42 ayat 37. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, jelas sekali di sini diceritakan tentang dosa-dosa besar. Berarti kalau ada dosa besar, otomatis kebalikannya ada dosa kecil. Ini pembagiannya. Terakhir, kita kasih lagi dalil dalam Quran lagi, surat nomor 53, An-Najm. Surat 53 tentang pembagian dosa. Surat 53 ayatnya ayat 32. An-Najm ayat 32. Allah Ta'ala berfirman. Alladzina yajtanibuna kaba'irul ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Silakan. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Jelas sekali. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Terakhir hadis sekarang. Satu aja hadisnya. Yang menunjukkan dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Coba dibuka, minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib kitabnya. Jilid 2. Jilid 2, yaitu Ustaz. Nomornya 994. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, nomor hadis 994. Saya baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 994. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair. Silakan. Salat 5 waktu. Stop, salat 5 waktu. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Terus ini. Lanjut Ustaz. Jumat ke Jumat berikutnya. Jumat besok ke Jumat pekan berikutnya. Jumat pekan berikutnya ke Jumat pekan berikutnya lagi. Terus Jumat ke Jumat. Lanjut. Ramadan ke Ramadan Ramadan berikutnya. kemarin ke Ramadan tahun depan 1444 Hijriah. Ramadan tahun depan ke Ramadan 1445 Hijriah. Terus tiap tahun begitu. Merupakan adalah penghapus dosa diantaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Semua dosa besar di antara sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Kalau yang besar-besar kita tinggalkan, nggak kita lakukan, yang kecil-kecil otomatis hapus. Tapi selama kita lakukan, ya tetap ditulis. Nah, berarti Ustadz, sholat ke sholat itu penghapus dosa kecil, iya. Bukan dosa besar, bukan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kayak apa Ustadz dosa besar, terus dosa kecil itu? Baik, saya jelaskan dikit aja. Bapak Ibu sekalian, untuk membedakan ini dosa besar, yang ini dosa kecil, itu ada rumusnya Bapak Ibu. Ada yang bilang, Ustadz, Anda tahu, dosa besar itu Ustadz, syirik, zina, minum khamar, mencuri.
Itu jenisnya saya nggak tanya. Kok bisa Anda masukkan zina dosa besar? Kenapa Anda kok tidak katakan zina itu dosa kecil? Nggak bisa jawab. Makanya ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu hafal rumusnya, enak. Sehingga ketika baca Quran, oh ini dosa besar, oh ini dosa kecil ini, oh ini besar, ini kecil. Sudah tahu rumusnya. Apa rumusnya? 4 rumusnya. Harus dihafal ini. Untuk mengetahui ini besar, ini kecil. Dosa besar, ini dosa kecil. Yang pertama, rumusnya. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, itu dosa besar pasti. Jadi Bapak Ibu kalau membaca hadis, ini ya, mohon maaf ini, misalnya Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Loh, berarti suap itu dosa besar karena ada kata-kata laknat. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman, laknat, kutukan, murka, itu dosa besar. Contoh, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci dan menjadi tomboy, dilaknat. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Rasulullah melaknat orang yang mengikir, yaitu mencabut bulu alisnya. Loh, itu dilaknat itu. Rasulullah melaknat orang yang melakukan pangur, meratakan gigi. Kayak orang Bali, ya, kecuali kalau tujuannya untuk kesehatan, menutupi aib karena giginya tumbuh tidak wajar, atau supaya ingin menyenangkan suami, nggak apa-apa yang kayak begini. Bukan untuk yaitu kecantikan atau ditampilkan kepada orang lain. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya pakai wig, termasuk konde. Itu semua dosa besar karena ada ancaman laknat, kutukan. Banyak. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka mondar-mandir ziarah kubur. Dikit-dikit suka ziarah kubur. Dikit-dikit nyekar. Malam Jumat manis. Apa malam Jumat manis? Legi ya, manis kan legi ya. Nah, nanti mau Ramadan nyekar lagi, mau Idul Fitri nyekar lagi, nanti apa lagi? Nah, ini nggak boleh. Padahal tujuan orang ziarah ya cuma 4. Tujuannya orang ziarah cuma 4. Yang pertama adalah mengingatkan kematian, supaya kita iling dengan kematian. Yang kedua mengingatkan negeri akhirat, bahwasanya ada alam akhirat. Yang ketiga menyampaikan salam kepada mayit. Yang keempat untuk mendoakan mayit. Kalau untuk mendoakan cukup di rumah sebenarnya. Allah Maha mendengar. Seperti itu. Nah terus kenapa Ustadz mereka itu kalau tujuannya mengingatkan mati kok sampai keliling 5 hari, sampai kadang-kadang 10 hari. Itu kenapa? Tujuannya adalah ngalap yaitu Nah itu siriknya. Itu siriknya. Dan itu bukan syirik kecil loh. Syirkul akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Minta jodoh, minta sehat. Wong yang mati itu matinya karena sakit juga kok. Loh itu loh. Dia itu dimintai supaya dia itu dikasih sehat. Kan dijadikan perantara. Orang-orang soleh yang telah mati ini dijadikan perantara supaya hajatnya disampaikan kepada Allah. Allah nggak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak butuh perantara. Kalau ingin cari wasilah, perantara, cuma 3 wasilah yang dibenarkan. Yang pertama pakai asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf. Hanya milik Allah asmaul husna, dan bermohonlah kepada Allah dengan asmaul husna. Jadi boleh kalau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, berikan kami rizki ya Allah yang barak. Boleh, asalkan cocok, sesuai yang diminta sama asmaul husna. Contoh, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah wahai Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Boleh. Yang nggak boleh itu begini, ya Allah ya Ghaffar, berilah aku rizki ya Allah yang halal. Nggak cocok. Oh dia mengatakan Al-Ghaffar kok minta rezeki. Harus cocok, berarti harus hafal Ustaz Asmaul Husna. Ya harus hafal. Itu. Yang kedua wasilah yang dibenarkan adalah dengan doa sesama kaum muslimin. Ustaz dongakno anakku Ustaz. Boleh. Boleh. Ustaz mohon maaf, Ibu mau berangkat haji ya tahun ini ya. Saya titip doa Bu ya. Boleh, boleh. Doakan kami Bu ya. Sertakan saya dalam doa Ibu Bu ya. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Nggak boleh terus-terusan habit. Tiap ketemu orang, dongakno ya. Dongakno. Ya, terus dia sendiri nggak berdoa, nggak boleh. Iya, nanti kalau udah berhasil, nggak ndongakno aku.
Yang ini gak sukses. Loh ya Anda sendiri harus berdoa. Dan yang kita minta itu orang yang benar-benar soleh. Gak sembarang orang. Terus yang ketiga, tawasul yang dibenarkan. Selain Asmaul Husna, selain doa sesama kaum muslimin. Yang ketiga adalah amal soleh yang kita lakukan. Panjenengan tadi habis puasa Senin Kamis. Setelah berbuka, boleh Anda jadikan tawasul. Ya Allah, mudah-mudahan puasa Senin Kemisku hari ini ya Allah, Kau jadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah, Kau jadikan anak-anakku soleh-soleha ya Allah. Itu, Anda habis baca surat Al-Kahfi, langsung Anda niatkan apa? Jadi bertawasul dengan amal soleh yang dia lakukan. Adapun kalau tawasul wasilah dengan orang-orang yang telah wafat, para ulama-ulama, para orang-orang soleh yang telah kuburan-kuburan mereka, ini syirik Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Ya, baik, oleh karena itu maka kembali kepada materi kita, yaitu dosa itu dikatakan besar. Syarat yang pertama, kalau yang melakukan dosa itu terkena apa tadi? Laknat, murka atau kutukan. Banyak sekali. Ya, yang nomor dua, rambu nomor dua. Setiap dosa yang pelakunya terkena hukuman had atau hukuman kisos atau kafarat denda atau rajam, cambuk, sama. Setiap orang yang melakukan dosa yang mendapatkan ancaman hukuman di dunia, entah kisos, entah itu rajam, entah itu had, entah kafarat. Contoh, saya mau tanya kepada ibu-ibu, mencuri itu dalam Islam diapakan? Kisos, potong. Berarti mencuri dosa besar apa kecil? Masya Allah, sudah bisa memilah. Saya tanya orang berzina. Zina itu di dalam Islam, kalau masih bujang, yang berzina sama-sama bujang, belum pernah nikah, itu diapakan dalam Islam? Dicambuk, bukan rajam, cambuk. 100 kali cambukan, diasingkan 1 tahun, karena belum menikah. Kalau dia sudah pernah menikah, entah janda, entah duda, melakukan zina, maka dia dirajam sampai mati. Kenapa Ustadz kok dibedakan? Kata ulama, karena dia telah pernah merasakan nikmatnya bersetubuh. Maaf. Sehingga dia tidak perlu melakukan itu, karena dia pernah merasakannya. Ustadz, kenapa Ustadz kok dirajam? Dirajam itu kan dilempari batu Ustadz, sampai mati, ditimpukin batu. Dan batunya ukurannya ada sendiri, besar batunya. Targetnya mati. Dan itu kepala yang dianu. Iya. Kenapa Ustadz kok menyiksa kesannya? Apa tidak sebaiknya itu disuntik mati aja Ustaz? Ya, suntik mati kan enak. Tidak menimbulkan kesan menyiksa. Kan gitu. Kenapa? Jawabannya kata para alim ulama, karena pada saat dia berzina, dia merasakan nikmatnya berzina sekujur tubuhnya. Maka sekarang dia harus merasakan sakitnya batu ini sekujur tubuhnya. Adil Islam itu. Adil. Islam itu adil. Bapak Ibu sekalian, termasuk diantaranya kafarat. Saya mau tanya, pertama membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu sudah dicoba, tapi jangan dipilih, itu bukan pilihan. Koyoknya aku gak mampu, aku milih nggak bisa, harus dicoba puasa dulu. Puasa, ternyata baru seminggu dia tidak mampu, atau 2 minggu dia 2 pekan tidak mampu, baru opsi nomor 3, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti kalau gitu Ustadz, melakukan hubungan intim suami istri siang hari Ramadan, itu berarti dosa besar. Iya, karena ada denda. Menjima istri, dalam hadis Abu Dawud, kitabnya ada warna coklat, jilid 1 itu. Apa kata Nabi? Menjima istri saat haid. Katanya Nabi, kalau haidnya itu masih, darah itu masih keluar dengan segarnya, terus dijima, maka laki-laki itu dan istri itu harus yaitu bersodako 1 dinar. 1 dinar sodakonya. 1 dinar itu berapa Ustaz kalau dirupiahkan? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? 700 kali 4,25, 2.800.000 lebih. Hampir 3 juta lebih dikit, yaitu disodako. Kemana Ustaz? Ke masjid boleh atau fakir miskin boleh? Nggak usah disebutkan. Saya sodako gara-gara saya, nggak usah. Ya sudah, cukup sodako gitu aja. Terus kalau haidnya sudah berhenti, sudah suci, tapi belum mandi besar, suaminya nggak tahan, dijima istrinya, sudah suci, udah nggak keluar. Giliran mau mandi besar, suaminya nggak tahan, dijima, maka dendanya 0,5 dinar kata Nabi.
setengah dinar. Berarti Ustadz, menjima istri saat haid itu dosa besar karena ada denda. Iya, setiap dosa yang pelakunya kena denda, dosa besar. Dosa besar. Nah, itu ya, di sini sudah jelas. Itu nomor berapa? Rambu nomor berapa? 2. Yang nomor 1 laknat, nomor 2 ada denda. Yang nomor 3, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa itu dosa besar. Allah sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Nabi sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Maka itu pasti dosa besar. Contoh, ini salah satu aja ya contoh. Salah satu aja contoh. Minta tolong dibukakan Sahih Muslim, Pak Ustadz. Itu Sahih Muslim. Nomornya nomor 68 Ustadz. Sahih Muslim nomor 68. Sahih Muslim nomor 68. Itu nomor cetakan terjemah. Kalau nomor asli 87, nomor aslinya. Ini cetakan terjemah nomor 68. Kita dengarkan ya. Silakan Ustaz. Silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu an, dari bapaknya katanya, Iya. kami berada di sisi Rasulullah SAW. Terus Lalu beliau bersabda, apa isi sabdanya Ustaz? perhatikanlah, Iya. ku beritahukan kepada kamu Dosa besar. sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Nabi sendiri yang mengucapkan. Berarti memang besar kalau gitu dosa itu. Apa itu Ustaz? Rasulullah mengucapkan 3 kali. 3 kali Nabi ucapkan itu. Akan aku beritahukan kalian. Dosa besar yang paling besar. Akan aku beritahukan. Sampai 3 kali Nabi ucapkan. Berarti harus serius ini. Untuk dipahami dengan baik. Terus apa saja itu Ustaz? 1, mempersekutukan Allah. Syirik, menyekutukan Allah. Dosa besar. Terus 2, durhaka kepada ibu bapak. durhaka kepada kedua orang tua. Oh, banyak modelnya. Bahkan saya punya kajian itu, ya. Saya punya kajian itu judulnya Uququl Walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Katanya para alim ulama, anak itu masuk kategori durhaka kalau anak itu melakukan salah satu dari 20 perbuatan. Salah satu dari 20 perbuatan. Banyak diantaranya yaitu suka menghina orang tua. Atau kalau diperintah suka mengatakan uff. Nah itu termasuk durhaka. Termasuk suka menghina masakan orang tua. Itu ya. Ibu masak apa bu? Ibu nak masak, ibu nak enak badan tadi. Ada sisa masakan kemarin rawon itu. Ya Allah bu, wingi rawon, saiki rawon. Rawon ini untuk aku bosen bu. Iya. Dia lupa kalau rawon itu tambah nginep tambah. Lupa. Enak lo rawon itu tambah nginep itu. Iya. Itu lupa dia, nggak tahu, nggak bisa masak soalnya, nggak bisa masak. Iya. Terus menghentikan pembicaraan orang tua. Iya, misalnya orang tua bilang, "Nak, papa cuman ngomong lo ya. Papa cuman ngasih nasihat. Sebaiknya kamu itu gak iso, Pak, gak iso." Langsung dipotong. Iya. Pemikirannya papa itu jadul zaman dulu. Saiki arek zaman sekarang dipotong. Orang belum kelar selesai dipotong. Itu anak durhaka itu. Termasuk ciri. Suka membodoh-bodohi orang tua. Mamanya tidak bisa mengoperasikan HP. Maklum HP sekarang canggih-canggih. Apa kata anaknya? Mama ini gaptek. Digaptek-gaptek. Iya, gagap teknologi. Mama ini ketinggalan zaman, jadul zaman dulu. Ya, kurang mama ini. Ya Allah, suka menghina orang tua meskipun guyon, nggak boleh. Banyak ciri-cirinya, banyak. Sampai tega, yaitu membunuh orang tuanya. Itu juga termasuk anak durhaka. Bahkan, yaitu seorang anak juga tega, misalnya membuat malu orang tuanya. Suka utang ke sana sini, nanti orang tuanya yang nutupi. Ya, kena narkoba, orang tuanya yang nebus anaknya. Nanti kumat lagi penyakitnya, orang tua yang nutupi aib anaknya. Suka bikin malu, tercoreng nama baik orang tua. Ini anak durhaka. Banyak, 20. Macamnya 20. Saya nggak sebutkan satu persatu ya, cuman beberapa saja tadi. Lanjut Ustadz, nomor 3. Yang masuk dosa besar, yang paling besar. Silakan. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Dikit-dikit, wallah demi Allah. Sumpah Pak, demi Allah, barang ini Pak, stop chair, gak ada lagi ini, barang terakhir itu apa? Last edition. Limited edition. Wah itu ya. Ini sudah tidak ada lagi Pak, demi Allah ini sudah paling murah. Panjenengan cari tempat lain, tidak nemu kayak begini. Padahal itu barang KW itu. Suka sumpah palsu. Wallahi, demi Allah. Nggak boleh.
Hati-hati ya, jangan dikit-dikit wallahi demi Allah kalau dia bohong. Hati-hati. Baik, berarti dan masih banyak. Ya, ada lagi Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Tinggalkan 7 dosa besar yang bisa membinasakanmu. Loh, 7 termasuk makan riba. Wah, banyak. Ya, seperti itu. Ya, hati-hati. Banyak orang itu tidak sadar makan riba. Loh, contohnya Ustadz, mohon maaf, yang suka sering bisnis online. Beli online. Shopee. Anda top up ke Shopee. Top up Shopee. Ya, Anda naruh uang di Shopee, berarti Anda ngutangi Shopee. Sudah begitu Shopee ngasih fasilitas kepada kita, gratis ongkir, gratis ongkos kirim, dan Anda ambil manfaatnya. Riba itu. Katanya Nabi, kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dia ambil manfaatnya, maka itu riba. Anda top up ke Shopee. Shopee ngasih hadiah ke Anda, gratis ongkir. Anda manfaatkan. Bahkan kalau mau beli online, itu yang dicari. Oh, ada ongkir apa? Gratis ongkir apa enggak? Itu yang dicari itu. Lalu Anda ambil fasilitas itu. Lah terus yang enak ya apa? COD yang paling bagus. Bayar di tempat. Iya, jangan top up. Lah kalau e-tol itu Zat, e-money itu Zat, di tol itu, apa memangnya? Anda memanfaatkan apa? Anda kan top up di e-tol. Setelah itu ya sudah Anda gesek, selesai. Dia nggak ngasih fasilitas kita dan kita pun tidak memanfaatkan apa pemberian dia. Enggak. Seperti itu yang kita kurangi ya uang-uang kita dan seterusnya. Seperti itu, dia tidak memberikan apa-apa kepada kita. Makanya setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat dan kita ambil manfaatnya, maka itu namanya riba. Hati-hati. Ibu-ibu arisan bisa kena riba. Memangnya arisan tidak boleh? Boleh, hukumnya mubah. Tapi hati-hati dengan cara praktek yang satu ini. Apa itu? 5 orang ikut arisan. A, B, C, D, E. Yang narik yang A. Bulan depan di rumahnya siapa? Ya rumah yang narik yang A. Pergilah B, C, D, E ke rumahnya A bulan depannya. Karena A yang narik. Begitu masuk ke rumahnya, lalu si A menyediakan makanan, sajian, minuman. Ayo monggo dionjok, monggo dimakan. Kita memakannya. Riba. Kok bisa? Anda kan ngutangi A. Orang ikut arisan kan diutangi. Kalau tak salangi di C. Ayo C, ngutangi. D, ngutangi. Nih, sudah terkumpul? Sudah. Terus dia ngasih fasilitas. Kita mah nggak boleh. Lah terus solusinya gimana? Tolong kalau bisa ada yaitu dana untuk apa? Konsumsi sendiri. Atau tiap peserta bawa makanan sendiri. Itu lebih aman. Atau kalau bisa nggak usah ketempatan. Kumpul tok narik siapa, selesai nggak ada. Mau makan-makan bayar sendiri. Tidak diambilkan dari uang arisan itu. Nah itu. Hati-hati. Ya, riba ini paling kecil dosanya adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya. Oleh karena itu, maka ayo itu dosa besar. Makan harta anak yatim dosa besar. Banyak yang Nabi, Allah dan Rasulnya sebutkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian. Berarti dosa itu ada berapa macamnya? Dosa besar sama dosa kecil. Terus kemudian yang dosa besar, cirinya untuk mengetahui kalau itu dosa besar, rambunya ada berapa sudah? Ada 3 ya? Ada 3, kurang berapa? Kurang 1. Yang 1 terakhir, yang rambu yang terakhir adalah setiap dosa yang pelakunya dinafikan, ya, yang pelakunya dinafikan dari keimanan, ya, dikeluarkan dari keimanan atau dari umat Nabi Muhammad SAW, atau Nabi berlepas diri dari orang itu dosa besar. Contohnya banyak, seperti Nabi dikit-dikit mengatakan laisa minna, bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku, ini, ya, dan seterusnya. Maka itu termasuk dosa besar. Banyak contoh-contohnya ya. Banyak sekali kok, ya. Artinya seperti ini. Barang siapa yang pergi ke dukun atau barang siapa yang pergi ke tukang sihir dan minta disihirkan, maka dia bukan termasuk umatku. Lah kayak begini ini termasuk dosa besar itu. Makanya tinggalkan. Yaitu mendatangi dukun, black magic, white magic, tukang sihir, tukang ramal, semuanya tinggalkan. Karena dosa besar. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai pelajaran nomor berapa? 4. Adapun pelajaran yang nomor 5, insya Allah kita akan sambung pada
kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arisan. Gimana? Ya. Ya. Bagus. Bagus. Dikasihkan dulu, betul. Iya, iya, baik. Enggak, bukan. Jadi bagus ini, mestinya itu yang diterapkan, mestinya. Jadi tidak dilot, tidak dikopiok, tetapi siapa yang membutuhkan dulu, yang paling membutuhkan dia, maka itu yang kita kasihkan. Bagi kita yang tidak merasa butuh atau belum membutuhkan, maka ngalah dulu. Kita berikan ke saudara kita, bagus itu. Lah tapi kalau dilot terus tadi dikocok, boleh, nggak apa-apa. Yang penting tadi uang konsumsinya disendirikan saja, disendirikan. Atau yaitu tidak ada konsumsi, artinya jangan sampai memakan daripada fasilitas yang sudah kita berikan kepada orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bu, enggak apa-apa. Ada lagi? Iya Pak, silakan Pak Haji. Masalah malaikat-malaikat Allah Ustaz. Iya, malaikat-malaikat. Pernah kejadian di Ambon Ustaz. Iya. Jadi dari Surabaya baru lulus SMA, naik kuda aja nggak pernah. Iya. Bukan waktu dikirim ke Ambon. Iya. Nah, termasuk juga namanya Ustadz Yoyo itu. Iya. Waktu di sana itu dimintai bantuan membuat anak-anak panah itu dari bambu itu. Iya. Berapa hari kemudian? Oh ini kejadiannya waktu jihad di Ambon. Ya, Oh Masya Allah. saya Iya. sempat mengambil anak asuh dari sana, Ustaz. Saya sekolah kan di SMP 2. Baik, kalau gitu. Silakan pertanyaannya gimana? Nah, maksud saya itu akhirnya itu ada sekelompok orang berpakaian kayak Pangeran Diponegoro Hmm. mengenai sniper itu kan. Iya. Seperti yang berkelimpangan. Iya. Malaikat-malaikat Allah yang bilang begitu kan. Ada yang mengatakan demikian. Khair insya Allah. Bukan Ustadz Yoyo aja, Iya. tapi termasuk bapaknya yang Iya. ambil anak angkat itu. Iya. Juga ada orang sana ponakannya Pak Hasan Silehun, Iya. namanya Pak Julet Pamuk itu. Iya. Juga pernah cerita gitu. Iya. Baik. Juga di cedernya sebenarnya Pak Samsul itu yang di Tengger itu ada yang menerima anak dari Ambon juga ada. Apakah benar cerita itu? Gitu maksudnya pertanyaannya. Itu apakah malaikat-malaikat Allah termasuk itu? Itu. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat cerita di zaman Nabi SAW ketika perang Hunain. Allah sebutkan perang Hunain itu Bapak Ibu, perang Hunain, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayatnya ayat 25 dan 26. Saya bacakan aja ya, surat At-Taubah ayatnya 25 dan 26. 25 dan 26. Nah ini. 25 dan 26. Ya, terutama 26-nya. 26-nya. Langsung artinya, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir itu. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ceritanya Bapak Ibu, perang Hunain itu 2 episode. Episode yang pertama, Nabi kalah. Kaum muslimin kalah. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat perang Hunain ini kejadiannya di bulan Syawal. Jumlah kekuatan kaum muslimin 12.000. 12.000, 10.000 dari Madinah ke Mekah karena Fathul Mekah, kejadiannya itu Syawal Fathul Mekah, yang 2.000 orang tambahan penduduk Mekah yang masuk Islam. Jadi kalau di total Nabi punya kekuatan 10.000 tambah 2.000, 12.000. Orang penduduk Mekah yang kafir nggak mau ikut Nabi
nggak mau ikut syariatnya Nabi, keluar jumlahnya 3.000. Lah ya 3.000 ini nantang 12.000. 12.000 melawan 3.000. Kalah 12.000. Kenapa? Karena di ayat 25-nya Allah jelaskan, mereka di antara para sahabat dalam hatinya terbesit. Dalam hatinya terbesit. Hari ini kita nggak mungkin kalah. Jumlah kita lebih banyak. Mereka sedikit, kita 12.000. Mereka cuma 3.000. Kalah mereka. Jumlah kita lebih banyak. Makanya jangan banyak sama jumlah. Buktinya kaum muslimin mayoritas, ya tetap kalah sih an. Iya. Jangan bangga sama mayoritas. Jangan. Bapak Ibu, kalau tidak berkualitas, mohon maaf, cerita singkatnya kalah. Episode pertama. Episode kedua menang. Kenapa? Allah turunkan bala tentaranya malaikat yang kaum muslimin, Rasul dan para sahabat nggak ngerti, nggak tahu. Tapi bala tentara ini menyiratkan debu ke muka-muka orang kafir sehingga mereka nggak kelihatan, sehingga dengan mudah orang-orang muslim membantai mereka karena mereka nggak kelihatan, buta. Seperti itu. Lalu menanglah ketika perang Hunain. 2 episode itu ceritanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan panjenengan tadi, apa benar Ustadz, malaikat-malaikat yang memberikan sniper berupa panahan-panahan itu sehingga yaitu bisa menewaskan yaitu tentara atau musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, apa benar itu malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi saja para sahabat tidak melihat malaikat pada saat perang Hunain. Apalagi kita bukan Nabi dan kita bukan para sahabat. Ya, sahabat levelnya imannya lebih tinggi daripada kita. Itu pun tidak melihat para malaikat saat menaburkan debu ke muka orang kafir. Apalagi kita yang bukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Yang jelas kalau saya pribadi, saya lebih meyakini bahwasanya kalau para sahabat aja nggak bisa lihat, apalagi kita yang bukan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, demikian tadi kajian pertama kita yang disampaikan oleh Ustadz Abu Aslam. Ya, insya Allah kita bertemu. Pertama. Alhamdulillah.